berita mengejutkan datang dari dunia voli internasional. Pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, akhirnya memberikan komentar terkait kepergian kapten dan setter utama mereka, Yem Hye-seon, yang bergabung dengan klub Turki, Manisa BBSK. Klub ini juga memiliki pemain Indonesia, Megawati Hangyestri. Bagaimana kisahnya? Berikut penjelasannya. Yem Hye-seon, yang dikenal sebagai otak permainan Red Sparks, memutuskan pindah ke klub Turki, Manisa BBSK. Di klub tersebut juga ada Megawati Hangyestri Pertiwi dari Indonesia. Keputusan ini mengejutkan banyak penggemar Red Sparks dan pecinta voli di seluruh dunia. Banyak yang penasaran apakah reuni antara Yamhon dan Megawati di Turki akan mempengaruhi persaingan di Liga Turki. Selama di Red Sparks, Yem Hye-seon berperan penting sebagai kapten dan setter utama. Ia mengatur alur permainan, menyusun strategi serangan, dan menjaga semangat pemain di saat-saat sulit. Bersama Megawati, mereka membentuk duet mematikan di musim Korea 2023-2024. Umpan cepat dan cerdas dari Yamhon dipadukan dengan kekuatan smash Megawati, membuat Red Sparks tampil impresif. Mereka akhirnya mencapai final dan menjadi runner-up Liga Korea, prestasi terbaik klub dalam beberapa tahun terakhir. Pelatih Ko Hee-jin menyatakan bahwa melepas Yem Hye-seon bukan hal yang mudah karena perannya yang sentral dalam keberhasilan tim. Ia menyebut Yamhon sebagai simbol kepemimpinan di Red Sparks. Namun, ia percaya bahwa setiap pemain memiliki fase baru dalam karir mereka. Ini saat yang tepat bagi dia mencari tantangan baru di luar Korea, apalagi karena ada Megawati yang pernah menjadi rekannya, kata Ko Hee-jin dengan nada haru. Sementara itu, kedatangan Yamhon di klub Turki, Manisa BBSK, juga menjadi perhatian. Sebelumnya, klub ini mengandalkan Betul Tashkiran sebagai setter utama. Tapi, setelah evaluasi dan diskusi dengan pelatih Gorken Kazan, mereka memutuskan melakukan perubahan besar. Menurut Gorken Kazan, pengalaman internasional Yem Hye-seon dan kemampuannya memimpin sangat dibutuhkan agar klub bisa naik ke kasta tertinggi Liga Turki, Sultanlar Ligi. Yem Hye-seon punya semua yang kami cari, pengalaman, teknik, dan chemistry dengan Megawati. Ini kunci keberhasilan kami, tegas Gorken Kazan. Reuni antara Yem Hye-seon dan Megawati pun menjadi daya tarik utama yang menarik perhatian penggemar. Banyak yang percaya bahwa jika di Red Sparks mereka mampu membawa tim ke final, di Manisa BBSK mereka bisa menjadi pasangan yang membantu klub cepat promosi ke Liga Utama Turki. Meskipun demikian, Ko Hee-jin menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh langkah Yamhon. Kontraknya hampir selesai dan banyak tawaran datang. Saya tahu ini bukan keputusan mudah, tapi saya bangga dia bisa bermain di Eropa dan terus bersama Megawati, ujarnya. Kabar ini langsung viral di media sosial Korea, Indonesia, dan Turki. Fans di Indonesia menyambut antusias reuni Mega dan Yamhon, sementara fans Korea merasa sedih melepas kapten yang telah membangun sejarah di Red Sparks. Di Turki, langkah ini dianggap sebagai keberanian Manisa BBSK menantang klub besar di Liga Turki. Kini, perhatian tertuju pada kompetisi voli Turki. Apakah Yamhon dan Megawati akan kembali menjadi mimpi buruk bagi lawan-lawannya di panggung Eropa? Megawati Hangyestri, yang juga dikenal sebagai Megatron, adalah pemain voli terkenal dari Indonesia. Ia memiliki penggemar di banyak negara, termasuk Korea dan Turki. Ia satu-satunya pemain berhijab yang tampil di Liga Korea dan Turki, menjadi simbol keberanian dan inspirasi. Selain smash yang mematikan, Megawati dikenal memiliki kebiasaan baik yang membawa keberuntungan. Ia sering melakukan amalan sunnah seperti berselawat sebelum pertandingan, yang dipercaya memberi energi positif dan kekuatan ekstra. Kebiasaan ini sempat viral di media sosial, dengan video menunjukkan Megawati berdoa dan berselawat selama pertandingan. Pada 14 Maret 2025, Megawati mencetak 35 poin saat melawan I-Papers, mempertegas posisinya sebagai salah satu pemain asing terpenting di Liga Korea musim 2023-2024. Ia juga menjadi pemain asing Asia pertama yang meraih penghargaan Most Valuable Player, MVP, di putaran pertama Liga Korea, dengan 15 dari 31 suara pemilih, mengalahkan bintang dunia seperti Giselle Silva dan Kim Yeon-kung. Saat ini, Megawati sedang di Indonesia untuk memperkuat Surabaya Bank Jatim di kompetisi Livoli Divisi Utama 2025. Meski begitu, popularitasnya di Turki tetap tinggi. Ia belum resmi debut di Liga Turki karena kompetisi resmi akan dimulai Oktober mendatang. Namun, dalam pertandingan pramusim, Megawati sudah menunjukkan kemampuan dan bahkan membantu tim meraih trofi juara pertama. Dalam 4 pertandingan pramusim, Manisa BBSK tak terkalahkan, menambah semangat penggemar menanti penampilan resmi Megawati. Walaupun saat ini di Indonesia,
Fans di Turki tetap memberi dukungan besar, termasuk lewat media sosial yang menampilkan latihan dan pertandingan pramusim Megawati bersama klub barunya. Semua menunggu apakah mereka akan kembali membawa kejutan di panggung Eropa. Transformasi dan tantangan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026, dari klub Inggris hingga dukungan internasional. Dalam dunia sepak bola, keberhasilan sebuah tim tidak hanya ditentukan oleh strategi di lapangan, tetapi juga oleh dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemain, pelatih, hingga fans internasional. Saat ini, kisah Timnas Indonesia sedang memasuki babak penting dengan berbagai peluang dan tantangan yang menguji kesiapan mereka menuju Piala Dunia 2026. Dari pemain yang berkarier di klub-klub besar Eropa hingga dukungan dari para selebritas dunia, semua berperan dalam membangun kepercayaan diri skuad Garuda. Mari kita telusuri perjalanan menarik ini dan apa yang akan terjadi di laga-laga krusial mendatang. Menguatkan lini belakang dengan Giles Elkan. Salah satu sorotan utama adalah kehadiran Elkan Bagot yang kembali ke skuad nasional Indonesia. Pemain berusia 22 tahun ini, yang kini bergabung kembali dengan timnas setelah sempat absen, diprediksi akan menjadi andalan di lini belakang. Kemampuannya sebagai pemain kidal dan postur tubuh menjulang 194 cm menjadikannya pilihan ideal sebagai bek tengah dalam formasi 3 bek. Elkan Bagot yang sebelumnya bermain di klub Inggris Ipswich tahun ini diharapkan mampu memperkuat pertahanan Indonesia saat menghadapi Cina dalam pertandingan yang sangat menentukan. Pertandingan melawan Cina akan menjadi ujian besar bagi Garuda. Mengingat peluang meraih poin di laga ini sangat krusial, kehadiran Elkan diharapkan mampu memberikan stabilitas dan kepercayaan diri di belakang. Apalagi, beberapa pemain kunci seperti Martin Pais dan Marcelino Ferdinand dipastikan absen karena akumulasi kartu, sehingga peran Elkan menjadi semakin vital. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa dan penampilan yang menjanjikan, Elkan diharapkan mampu membentuk dua tangguh bersama Jay Eazles dan pemain lain di lini belakang. Dukungan internasional dari bintang dunia. Selain kekuatan di lapangan, dukungan dari kalangan internasional juga semakin menguatkan semangat Timnas Indonesia. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Tijeni Randers, pemain yang saat ini membela AC Milan dan merupakan kakak dari Eliano Randers, pemain naturalisasi Indonesia. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Tijeni menyampaikan doa dan dukungannya untuk Garuda agar mampu lolos ke babak berikutnya di kualifikasi Piala Dunia. Ia menyampaikan harapannya agar Timnas Indonesia tetap fokus, kerja keras, dan tidak cepat berpuas diri. Dukungan dari pemain internasional seperti Tijeni Randers memiliki arti penting. Selain meningkatkan moral pemain, juga menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia semakin dikenal dan dihormati di mata dunia. Dukungan ini diharapkan bisa menjadi motivasi tambahan untuk para pemain Garuda agar tampil maksimal dan menghadirkan kejutan di laga-laga mendatang. Perjalanan pemain bintang di klub Inggris dan masa depan mereka. Sementara itu, masa depan dua bintang Timnas Indonesia yang bermain di klub Inggris, Oxford United, kini mulai menemui titik terang. Marcelino Ferdinand dan Ola Romney, yang sebelumnya mengalami ketidakpastian kontrak, dipastikan akan tetap menjadi bagian dari skuad musim depan. Oxford United, yang finish di posisi 17 divisi Championship musim ini, akan menjalani musim kedua mereka di kasta kedua Liga Inggris. Manajemen klub mengumumkan bahwa kontrak Ola Romney, yang datang dari FC Utrecht, akan berakhir pada Juni 2028, dan pemain ini sudah mencetak 1 gol dari 14 pertandingan musim ini. Sedangkan Marcelino Ferdinand, yang baru bergabung pada Agustus lalu, memiliki kontrak hingga Juni 2026 dan baru tampil 2 kali di musim ini. Meski belum banyak bermain di level klub, kedua pemain ini pernah berbagi lapangan di level internasional bersama Timnas Indonesia, dan akan kembali bersinar saat membela Garuda di laga Juni mendatang. Persiapan tim menuju match point. Jelang pertandingan penting melawan Cina, seluruh skuad Indonesia tengah menjalani latihan intensif. Kembalinya Elkan Bagot ke dalam skuad diharapkan dapat memberikan kekuatan tambahan, terutama di lini belakang.
Diprediksi, Elkan akan langsung masuk ke starting 11 menggantikan Justin Henner yang absen karena akumulasi kartu. Strategi ini didukung oleh alasan taktis dan postur tubuh Elkan yang menjulang tinggi serta kemampuan bertahannya yang mumpuni. Dengan kaki kirinya yang terampil, ia mampu berperan sebagai bek tengah di posisi kiri dalam formasi 3 back. Keunggulan ini diharapkan mampu mengatasi serangan dari tim lawan dan mengamankan lini belakang Garuda agar tetap kokoh selama pertandingan. Selain itu, timnas Indonesia harus memanfaatkan peluang di laga ini karena hanya pertandingan melawan Cina yang menjadi titik krusial untuk meraih poin penting. Kemenangan akan memberi mereka peluang besar untuk melangkah ke babak berikutnya dan memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Tantangan berat dari tim Cina. Di sisi lain, kabar kurang menggembirakan datang dari skuad Cina. Bek andalan mereka, Zhang Shenglong, dikabarkan mengalami cedera serius dan kemungkinan tidak akan bisa tampil di laga melawan Indonesia. Pemain berpostur 193 cm ini, yang sebelumnya tampil penuh saat pertandingan kualifikasi tahun lalu, mengalami sakit ginjal akibat benturan dalam pertandingan klub Shanghai Shenhua. Diagnosa sementara menyebutkan adanya kebocoran cairan dan kelebihan cairan ginjal yang memerlukan perawatan intensif. Jika kondisi Shenglong tidak membaik dalam waktu dekat, pelatih Cina, Branko Ivankovic, harus memutar otak mencari pengganti yang mampu menjaga pertahanan tim. Keberadaan Shenglong selama ini sangat vital karena kemampuannya dalam mengantisipasi serangan dan mengamankan area pertahanan. Waktu tinggal 1 minggu sebelum laga menjadi waktu kritis untuk proses pemulihan sang pemain. Jika tidak memungkinkan, kemungkinan besar pelatih akan melakukan rotasi pemain demi memastikan lini belakang tetap kokoh. Kegagalan menurunkan bek terbaik akan menjadi pukulan besar bagi Cina yang tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia. Kesimpulan, menuju Piala Dunia 2026 dengan semangat baru. Perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 kini semakin menegangkan dan penuh harapan. Dengan kekuatan baru dari pemain di klub-klub besar, dukungan dari internasional, dan semangat juang yang tinggi, Garuda bertekad memberikan yang terbaik di setiap laga. Kemenangan di pertandingan krusial melawan Cina tidak hanya akan meningkatkan peluang lolos, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di panggung sepak bola dunia. Dukungan dari fans, selebritas internasional, dan seluruh elemen sepak bola Indonesia menjadi bahan bakar utama untuk menghadapi sisa pertandingan. Dengan persiapan matang dan tekad yang kuat, Garuda Indonesia siap menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level tertinggi dan mengukir sejarah baru di kancah sepak bola dunia. Semoga perjalanan ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari terus dukung timnas kita. Jadikan momen ini sebagai titik balik menuju kejayaan di panggung internasional.